Baik, itu tadi penjelasan tentang dua komponen pokok dari teori penyesuaian kerja, yakni satisfaction and satisfactoriness. Oke, selanjutnya Lewis and Lofquist juga memandang satisfaction sebagai indikator utama dalam penyesuaian kerja, karena dipandang individu harus mendapatkan kepuasan atas setiap pekerjaan apapun yang dilakukannya, seperti berkenaan dengan pendapatan ataupun jenis pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Oke, selanjutnya kita masuk tentang tes untuk memahami penyesuaian kerja individu. Oke, Lewis and Lofquist menyatakan bahwa pengukuran nilai, bakat, dan hal-hal pada diri individu sangat penting dalam memahami penyesuaian kerja individu. Untuk itu terdapat beberapa jenis tes yang dapat digunakan dalam rangka memahami penyesuaian kerja individu itu tadi. Di sini ada 5 yang akan dibahas. Oke, yang pertama tentang bakat atau kemampuan, lalu yang kedua tentang nilai-nilai, ketiga tentang gaya-gaya kepribadian, oke, 4 tentang minat-minat, dan 5 tentang penyesuaian masa pensiun. Oke, kita akan bahas. Oke, kita mulai dari bakat terlebih dahulu. Oke, bakat atau kemampuan. Menurut Lewis dan Lofquist, bakat atau kemampuan atau dalam bahasa Inggrisnya abilities merupakan referensi dimensi-dimensi keterampilan. Jadi setiap keterampilan orang itu ada dimensi-dimensi yang dikatakan sebagai sebuah bakat. Karena ada salah satu instrumen yang sering digunakan untuk mengukur bakat seseorang yang disebut dengan General Aptitude Test Battery atau GATB, yang terdiri atas 9 spesifikasi. Yang pertama, spesifikasi untuk mengukur kemampuan belajar secara umum, yakni kemampuan dan pengetahuan umum untuk belajar dengan baik. Jadi kemampuan belajar seseorang secara umum itu yang akan dites. Yang kedua, tentang kemampuan berbahasa, yaitu tentang memahami kata-kata, kalimat. Nah, menurut Howard Gardner, seorang pencetus tentang multiple intelligence, mengatakan bahwasanya kemampuan bahasa di sini yang dimaksud adalah kemampuan untuk menghasilkan, mengapresiasi suara, ritme, makna kata, dan keragaman fungsi-fungsi bahasa. Oke, selanjutnya ada kemampuan numerik, kemampuan untuk menampilkan aritmatika dengan cepat, kemampuan dan kepekaan untuk mengamati pola-pola yang logis dan numerik, serta kemampuan untuk berpikir rasional dan logis, ya ada sedikit berkaitan dengan matematika. Selanjutnya keempat, kemampuan spasial, kemampuan untuk melihat secara detail pada dua pemahaman hubungan di antara dua bentuk dimensi atau 3 dimensi, ataupun kemampuan untuk mempersepsi dunia ruang visual secara akurat dan melakukan transformasi persepsi tersebut. Ini biasa dimiliki oleh arsitek ataupun pelukis yang melihat dunia dalam bentuk 2 atau 3 dimensi biasanya. Oke, yang kelima, kemampuan persepsi bentuk, yaitu kemampuan untuk melihat secara detail gambar 2 atau 3 dimensi dan untuk membuat perbedaan antara dinding dasar, atap, dan seterusnya, ataupun melihat perbedaan antara beberapa warna. Selanjutnya kemampuan clerical, kemampuan untuk melihat perbedaan antara kata-kata dan angka-angka. Selanjutnya ada kemampuan koordinasi mata dan tangan, yaitu kemampuan untuk mengkoordinasikan gerakan tangan dengan persepsi visual kita. Ada lagi ketangkasan tangan, yaitu kemampuan untuk menggerakkan objek kecil dengan cepat dan cermat. Dan terakhir, ketangkasan manusia, yang berkenaan dengan kemampuan untuk menggunakan tangan dan lengan tangan di dalam memanipulasi objek dengan cepat dan cermat. Oke, untuk jenis-jenis tes ini akan lebih mudah dipahami sebenarnya ketika kita sudah berhadapan langsung dengan alat tesnya. Nah, namun untuk lebih detail tentang alat-alat tes ataupun jenis-jenis assessment dalam bimbingan konseling ataupun psikologi, ada mata kuliah tersendiri yang bernama mata kuliah assessment
individu atau mata kuliah pemahaman individu, teknik tes dan non tes. Nah, tentu kalian sudah mempelajari ini di semester sebelumnya. Jadi akan lebih detail kita mendapatkan materi tentang tes ketika kita mengambil lisensi penggunaan alat tes. Kalau untuk BK itu biasanya ada di Universitas Negeri Malang, UM. Nah, salah satu dosen kita, Bu Sahendari, itu sudah mengambil lisensi tes tersebut. Jadi dia ada semacam pelatihan, kurang lebih kalau tidak salah sekitar 40 hari untuk mendapatkan lisensi penggunaan tes. Nah, tentu mereka sudah diberikan materi-materi tentang alat-alat tes tertentu, kemudian berpraktek dengan alat tes tersebut, kemudian diajarkan tentang bagaimana interpretasi hasil tesnya, dan juga bisa memiliki hak untuk mengcopy atau menggandakan alat-alat tes tersebut. Tentu itu atas izin daripada lembaga yang menyelenggarakan pelatihan atau pemberian lisensi penyelenggaraan alat tes psikologi ini. Nah, tapi kalaupun kita orang BK tidak bisa menggunakan atau belum memiliki lisensi penyelenggaraan tes, maka kita bisa bekerja sama dengan orang-orang yang memiliki lisensi tersebut, entah itu psikolog, konselor, ataupun yang lainnya. Jadi dalam konseling karir nantinya ketika kita membutuhkan asesmen, kita tidak harus memiliki lisensi tersendiri, tidak harus memiliki alat tes psikologi sendiri, tapi kita bisa bekerja sama dengan pihak lain. Oke, jadi itu sedikit gambaran umumnya. Jadi tentang 5 hal yang kita bahas pada bahasan kali ini, kurang lebih kita hanya memberikan gambaran-gambaran ringkasnya saja. Oke, setelah bakat kita akan bahas sedikit tentang nilai-nilai. Oke, ini. Nah, seperti halnya kecakapan yang merangkum berbagai macam keahlian kerja, maka nilai-nilai atau dikatakan values ini merangkum beberapa kelompok kebutuhan. Nah, ada salah satu instrumen yang bisa digunakan untuk mengungkap nilai-nilai kerja individu, yaitu bernama instrumen Minnesota Importance Questionnaire atau MIQ, yang terdiri dari 6 aspek. Pertama, aspek prestasi. Kedua, aspek kecocokan. Ketiga, aspek status. 4, aspek altruisme. 5, aspek keamanan. Dan 6, aspek otonomi. Oke, aspek prestasi, achievement. Nilai prestasi direfleksikan ke dalam kebutuhan untuk menggunakan salah satu kemampuan dan melakukan sesuatu yang membangkitkan kebanggaan. Ya jelas, prestasi membangkitkan kebanggaan. Prestasi merupakan satu tingkatan kesuksesan khusus karena mempelajari tugas-tugas atau tingkat tertentu. Oke. Itu gambaran tentang prestasi, salah satu aspek dari MIQ. Aspek kedua, kecocokan. Yang termasuk ke dalam nilai kecocokan ini adalah variasi kebutuhan yang berhubungan dengan aspek spesifik dari pekerjaan sehingga dapat menghilangkan kejenuhan bagi para pekerja. Jadi ketika kita atau para pekerja memiliki kecocokan dengan sebuah jenis pekerjaan, maka ini akan menghindarkan seorang pekerja dari kejenuhan. Nah, yang termasuk ke dalam aspek kecocokan di antaranya adalah kesibukan dalam beraktivitas, kebebasan, perbedaan atau variasi pekerja dan kompensasi. Oke, selanjutnya nilai status. Nah, bagaimana seseorang dipandang oleh orang lain dan pengukuhan merupakan fokus utama dalam nilai status ini. Status sering juga diartikan sebagai posisi seseorang di dalam suatu kelompok sosial yang berkenaan dengan kedudukan yang relatif dalam sebuah struktur kelas ataupun kekuasaan formal dan informal yang diberikan kepada posisi atau kedudukannya. Ini biasa akan berkenaan dengan status jabatan seseorang. Kita statusnya apakah masuk di kategori bawahan, pimpinan, rekan kerja atau apapun itu. Oke, selanjutnya ada altruisme. Altruisme ini sangat berlawanan dengan status tadi karena dikonsentrasikan bukan bagaimana seseorang dipandang oleh orang lain, akan tetapi bagaimana orang bisa menolong pekerjaan orang lain. Nah, ini berkenaan dengan saling tolong menolong dalam mengerjakan sebuah pekerjaan. Selanjutnya ada yang namanya nilai keamanan atau safety. Lebih baik daripada dilihat dengan perasaan yang sempit untuk menjauhkan diri dari kondisi yang membahayakan. Nilai keamanan bisa direfleksikan ke dalam sebuah order yang sangat penting. Nah, jelas seseorang dalam mengerjakan sebuah pekerjaan biasanya mencari nilai keamanan juga. Ya,
atau keselamatan kerja, biasanya seperti itu. Oke, ada lagi nilai otonomi. Beberapa orang tidak berkonsentrasi dengan bagaimana mereka diperlakukan oleh atasan mereka atau berkenaan dengan rasa aman tadi, tetapi menginginkan kesempatan untuk bekerja menurut cara mereka sendiri, ya bersikap otonom tadi. Nilai dan kebutuhan otonomi ini mengembangkan jalan bagi seorang konselor untuk bisa memahami secara mendalam pengalaman kerja seseorang. Nah, karena biasa seseorang ketika mendapatkan banyak pengalaman kerja di sana di sini beberapa tempat dia bekerja, biasa dia akan membentuk dirinya sendiri menjadi otonom. Dia inginnya bekerja seperti apa sih menurut keinginannya setelah mendapatkan beberapa pengalaman kerja sebelumnya. Oke, kurang lebih seperti itu tentang nilai-nilai. Selanjutnya kita beralih pada gaya-gaya kepribadian. Oke, menurut Dewis and Lofquist, gaya-gaya kepribadian atau personality styles mengacu pada bagaimana individu dengan kecakapan dan nilai-nilainya atau dengan tadi bakat dan nilai-nilainya dapat mempengaruhi situasi pekerjaan mereka. Oke, Dewis dan Lofquist mengidentifikasi 4 karakteristik dari gaya kepribadian. Di antaranya pertama, celerity kecepatan, yaitu berkenaan dengan kecepatan pada pendekatan tugas atau usaha seseorang dalam bekerja, bagaimana kecepatannya. Ya, ada yang lambat dalam bekerja, ada juga yang secepat. Itu karakteristik pertama. Karakteristik kedua dari gaya kepribadian seseorang adalah pace, langkah. Ini mengacu pada bagaimana seseorang menyelesaikan tugas atau usaha seseorang dalam bekerja, bagaimana langkah-langkahnya dalam mengerjakan tugas-tugas itu, step by stepnya seperti apa. Yang ketiga, rhythm, pola. Nah, ini merupakan salah satu model dari percobaan atau pola usaha seseorang. Jadi seseorang dalam mengerjakan sebuah pekerjaan apapun biasanya memiliki pola dalam bekerja. Nah, pola-polanya itu seperti apa? Ada pola tersendiri biasanya. Ada yang harus misalkan pekerjaan yang besar itu dibagi polanya menjadi kecil-kecil begitu sehingga lebih mudah untuk diselesaikan. Ada yang polanya harus sekalian dia kerjakan semua. Nah, pola ini akan diwujudkan dalam bentuk langkah-langkah tadi. Oke, selanjutnya setelah pola seseorang dalam bekerja, ada lagi endurance, ketahanan. Nah, ini mengacu pada berapa lama seseorang dapat bertahan dalam meneruskan sebuah pekerjaan. Nah, artinya ini kan kadang orang merasakan kejenuhan sehingga dia tidak bisa bertahan dalam sebuah pekerjaan atau bahkan ada yang menyerah. Nah, maka endurance ya, gaya kepribadian ini berkenaan dengan ketahanan seseorang dalam mengerjakan sebuah pekerjaan, bagaimana dia tetap berjuang menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Nah, dengan demikian maka bagi seseorang yang memiliki celerity, pace, rhythm, and endurance dalam bekerja adalah orang-orang yang terlibat dalam sejumlah aktivitas yang banyak, yang dia bisa konsisten dengan pekerjaannya dan dapat dipercaya untuk bisa menyelesaikan tugas. Nah, artinya kalau orang memiliki 4 karakteristik gaya kepribadian ini, maka orang seperti ini yang biasanya mudah untuk bisa mendapatkan pekerjaan, karena dia memiliki gaya kepribadian yang dibutuhkan oleh seorang pimpinan perusahaan ataupun pimpinan lembaga untuk bisa mengemban sebuah tugas yang diamanahkan kepada pekerja ini. Karena biasa pimpinan kan seperti itu, mencari orang-orang yang memiliki gaya kepribadian dalam bekerja yang kira-kira memenuhi 4 karakteristik ini. Memiliki kecepatan dalam bekerja, memiliki langkah kerja yang baik, pola kerja yang juga bagus, dan memiliki ketahanan dalam bekerja. Oke. Selanjutnya kita masuk kepada minat-minat. Minat berasal dari nilai dan kemampuan yang mengekspresikan hubungan kemampuan dengan nilai. Oke, ada salah satu instrumen untuk mengukur minat. Salah satunya adalah tes minat jabatan Litorpi. Nah, ini di mata kuliah pemahaman individu, teknik tes dan non tes, khususnya di bagian tes,
saya pernah menjelaskan ini kepada mahasiswa yang saya pernah ajar dalam mata kuliah tersebut. Nah, karena kalau untuk minat jabatan litorpi ini, saya sendiri pernah menjadi testernya. Ada alatnya, bahkan ada praktiknya. Nah, tapi untuk lebih jelasnya seperti tadi saya sampaikan di awal, ini bisa diperoleh ketika mengambil lisensi penyelenggaraan alat tes psikologi untuk kepentingan psikologi ataupun kepentingan bimbingan konseling itu sendiri. Nah, tentu untuk jenis-jenis tes ini sekali lagi banyak bisa diperoleh di mata kuliah pemahaman individu, teknik tes, dan non-tes. Oke, terakhir tentang penyesuaian masa pensiun. Dikatakan seiring dengan bertambahnya usia seseorang, maka kemampuan fisik biasanya lambat laun akan mengalami perubahan, dalam arti mengalami penurunan biasanya. Nah, perubahan ini dinilai merupakan aspek penting untuk memberikan bantuan kepada para pekerja yang telah memasuki masa pensiun. Baik, sebagai tambahan, menurut Profesor Dr. Uman Suherman, penulis buku bimbingan dan konseling karir sepanjang rentang kehidupan, bahwa untuk membantu konseli dalam proses konseling, seorang konselor membutuhkan dua aspek dasar dalam membuat beberapa penilaian terhadap konseli, yaitu pada aspek atau tadi bakat, keterampilan, dan kecakapan. Sama halnya juga dengan kebutuhan dan nilai-nilai. Nah, maka dengan cara mendiskusikan beberapa aspek secara detail mengenai pekerjaan yang berlaku di mana individu menemukan hal-hal yang dianggap berharga. Kemudian konselor dan konseli akan mencoba untuk mengidentifikasi lingkungan mana yang selaras dengan kebutuhan maupun kecakapan konseli itu sendiri. Nah, biasa kesulitan bagi konselor yaitu terdapat relativitas informasi organisasi yang berkenaan dengan aktivitas penyesuaian ini. Intinya ketika seseorang sudah biasa pada sebuah pekerjaan, lalu dia masuk masa pensiun, berhenti dari rutinitas pekerjaan, maka dia akan mengalami banyak hal dalam hidupnya yang berkenaan dengan tidak bisa lagi melakukan aktivitas yang biasa dilakukan, sehingga dia perlu penyesuaian baru. Nah, disinilah karena konseling karir yang dikatakan ya bukan hanya mencakup aspek pekerjaan, tapi juga sampai pada masa-masa mendekati kematian, itu kan masuk karir juga. Nah, maka di sini terkadang terdapat beberapa permasalahan bagi mereka yang telah mengalami masa pensiun. Nah, sehingga orang biasanya membutuhkan aktivitas baru yang membuat dia bisa tetap merasa berharga waktunya, tetap bisa produktif. Nah, sehingga dalam konseling karir dengan orang-orang yang memasuki masa pensiun, seorang konselor harus bisa membantu konseli untuk bisa melakukan berbagai variasi aktivitas, entah itu berkenaan dengan komunikasi, entah sebayanya ataupun dengan orang-orang yang lebih muda darinya, lalu berkenaan dengan hobi baru atau kerja sampingan, ataupun melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang membuat waktu mereka tetap terasa berharga, mereka tetap merasa menjadi orang yang bisa produktif walaupun telah memasuki masa pensiunnya. Baik, itu tadi sedikit tentang tes untuk memahami penyelesaian kerja individu. Ya, intinya teori penyelesaian kerja ini membantu kita untuk bagaimana memahami individu yang nantinya mungkin akan menjadi konseling kita dalam proses konseling karir, bagaimana mereka bisa melakukan sebuah pekerjaan dengan nyaman, dengan baik, dengan serius, dan bahkan merasa pekerjaan itu bermakna ketika pekerjaan itu memiliki kesesuaian dengan diri mereka, entah berkenaan dengan aspek tadi nilai, minat, kecakapan atau keterampilan atau bakat, ataupun nilai-nilai yang lainnya. Nah, maka semoga dengan mempelajari teori penyelesaian kerja ini ada gambaran lebih bagi kita sebagai calon konselor, khususnya konselor di bidang karir, bagaimana membantu seseorang ataupun diri kita sendiri untuk bagaimana bisa memilih sebuah pekerjaan atau karir yang memiliki kesesuaian dengan beberapa aspek dalam diri kita sebagai seorang individu, sehingga kita bisa meraih kesuksesan dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan kita. Baik, sekian
penjelasan tentang teori penyelesaian kerja yang cukup singkat. Terkait dengan tes untuk memahami penyelesaian kerja individu ini, ada kelanjutan di bab asesmen dalam konseling karir. Tapi sekali lagi, untuk memahami lebih jelas tentang asesmen ini, tentu ada mata kuliah pemahaman individu teknik tes dan non-tes atau mata kuliah asesmen di beberapa perguruan tinggi lain, dan juga ada semacam pelatihan untuk mendapatkan izin atau lisensi penyelenggaraan tes psikologis. Nah, disitulah baru kita bisa betul-betul memahami secara lebih detail, lebih mendalam tentang beberapa jenis tes psikologis yang bisa kita pergunakan untuk kepentingan asesmen atau memahami individu yang akan menjadi konseling kita, entah itu dalam hal karir ataupun hal-hal atau bidang-bidang lainnya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Kalaupun ada hal yang perlu didiskusikan, persilahkan untuk menuliskan di kolom komentar pada video ini. Baik, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wal ridho wal inayah. Allahumma biqil aqwamit sarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.